Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Triguna Utama. Oke, perkenalkan nama Ibu Stantia Sari. Kalian bisa panggil dengan Ibu Tia. Nah, Ibu akan mengajarkan kalian matematika. Jadi, Ibu mengajar matematika di kelas 10, 11, dan 12 otomotif. Oke, untuk selanjutnya, karena kita belajar online, Ibu mau kalian perhatikan materi, ya. Memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan, baik nantinya akan dalam bentuk video atau hanya berupa materi berupa Word atau PDF. Kalian simak baik-baik, kemudian buat rangkumannya, dicatat di buku catatan. Nanti catatannya ini tolong kalian foto, kemudian kalian bisa kirimkan fotonya ke Google Classroom. Linknya sudah Ibu atau kode kelasnya sudah Ibu sampaikan di pengumuman ya. Tadi yang di e-learning ada pengumuman, kalian bisa baca pengumumannya. Di situ ada kode kelasnya. Jadi untuk 10 otomotif A, 10 otomotif B sudah terpisah. Jadi tolong kalian ketika masuk ke dalam Google Classroom gunakan nama real kalian. Jadi nama lengkap kalian ya. Ibu akan menilai kehadiran berdasarkan pengumpulan catatan di hari yang sama. Jika mengumpulkan di hari yang berbeda dan di luar jam pelajaran, maka Ibu anggap kalian tidak hadir di kelas matematika. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi penilaian untuk sementara ini berdasarkan absensi, pengumpulan di Google Classroom. Nah, absensi berdasarkan catatan, kemudian dari catatan nanti akan ada tugas atau latihan. Nah, dari situ juga Ibu menilai kegiatan kalian belajar matematika. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa menghubungi nomor WA yang sudah Ibu catat nomornya. Oke? Selamat belajar. Materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai eksponen. Apa itu eksponen? Kalian sudah belajar di SMP, yaitu tentang perpangkatan. Misalnya, 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita masuk ke sifat perpangkatan. Ibu yakinlah kalian bisa menghitungnya ya. Atau bolehlah kita coba hitung 2 pangkat 5. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 2 dikali 2, 4, dikali 2, 8, dikali 2, 16, dikali 2, hasilnya adalah 32. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Jadi ada sifat-sifat eksponen. Sifatnya yang pertama, jika ada bilangan dipangkatkan M, kemudian dikali A pangkat N sama dengan, kita masukkan contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, kita jabarkan yang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikali 2 pangkat 2, berarti 2-nya ada 2. Kita hitung ya. Ini kalau kita gabungkan, maka akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Totalnya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, maka 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 akan sama dengan 2 pangkat 5. Aku tulis 2 pangkat 3
dikali 2 pangkat 2, hasilnya akan menjadi 2 pangkat 5. Sehingga bisa kita simpulkan jika ada perkalian, pangkatnya itu bisa dijumlah sehingga hasilnya 5. Oke, Ibu tulis sifatnya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Itu adalah sifat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, jika ada bilangan dipangkatkan M, kemudian dibagi bilangan yang sama dipangkatkan N, maka hasilnya adalah, kita coba lagi, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Maka ini pembagian, berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 dikali 2. Ada 3 kali. Dibagi 2 kali 2. Atau supaya kalian lebih mudah untuk memahami, pembagian itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadi 2 kali 2 kali 2-nya di atas, dibagi 2 pangkat 2-nya kita tulis di bawah. Sama dengan kalau perkalian serta pembagian, ini boleh loh kita coret, karena kan sama saja dengan 2 dibagi 2, habis. 2 dibagi 2, habis. Tinggal 2 pangkat 1. Sehingga awalnya adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 menghasilkan 2 pangkat 1. Dapat kita simpulkan kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ini sifatnya Ibu tulis ya. A pangkat M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau yang perkalian itu pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang. Nah, yang ketiga, gimana kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi? Nah, itu gimana ya? Oke, ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 4. Ini kita tulis artinya 2 pangkat 3-nya ada 4 kali. Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian ingat ya, sifat yang pertama, kalau ada perkalian berpangkat, pangkatnya ditambah. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 menghasilkan 12. Artinya, jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan kembali, itu bisa disimpulkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, tadi hasilnya adalah 2 pangkat 12. Ini bisa disimpulkan 3 dan 4-nya itu dikali. Sehingga kalau ada bilangan A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, itu menghasilkan A pangkat M kali N. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membahas contoh soal. Yang pertama, jika ada soal 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 per itu bagi ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Pertama, lihat bilangannya. Bilangan utamanya itu tidak sama. Maka yang kita perhatikan adalah bilangan yang sama. Mana sih yang sama? Ini loh yang sama. Mana lagi yang sama? Ini loh yang sama. Maka kalau dipasangkan, itu 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4. Sama dengan, ingat sifat pembagian, bilangan berpangkatnya dikurang. Maka, ini menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 3. Ini, lihat bilangan yang besar adanya di penyebut.
maka yang kita tulis adalah 3 pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kita hitung hasilnya. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selain itu, nanti kalian akan menghitung bilangan berpangkat itu yang tidak hanya menggunakan angka, tapi menggunakan variabel. Yang kalian perhatikan adalah variabelnya harus sama. Sehingga, lihatlah bentuk perkalian ini. Bentuk sederhana dari 5A pangkat 3 dikali 3A pangkat 2 adalah ini. Kalau kita hilangkan kurungnya, maka kita akan ketemu dengan 5A pangkat 3, 3A pangkat 2. Kalau sudah ketemu, maka perkalian itu yang kita kalikan adalah angka dengan angka. Jadi 5 kali 3. Kemudian di sini ada huruf A. Kita gabungkan A pangkat 3, A pangkat 2. Sehingga ini kita kali menghasilkan 15. A pangkat 3 dikali A pangkat 2, bilangan berpangkatnya itu tadi menggunakan sifat yang pertama, yaitu bilangannya ditambahkan. Ingat ya, kita menggunakan sifat pertama. Nah, hasilnya adalah 15A pangkat 5. Udah ya, apalagi kalian sudah belajar ketika kalian kelas 9. Selanjutnya, soal yang umumnya akan sering ditanyakan, yang bentuknya seperti ini. Bentuk sederhana dari 3A pangkat 2B pangkat 4 per 9A pangkat 3, B pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 2 adalah. Caranya menggunakan sifat nomor 1 dan 2. Menggunakan sifat nomor 1 dan 2 yang artinya ketika dia perkalian, maka pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kita pisahkan seperti tadi. 3 dengan 9, A pangkat 2 dengan A pangkat 3, B pangkat 4 dengan B pangkat 2. Ini artinya perkalian dengan pangkatnya di luar. 3/9 kalau kita sederhanakan itu sama-sama dibagi 3. Hasilnya 1, 9 bagi 3, 3. A pangkat 2 dengan A pangkat 3, ingat ya, per itu artinya dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau dikurang, lihatlah bilangan yang paling besar. Yang paling besar ada di bawah. Maka bisa kita tuliskan 1/3. Terus yang ini 1 per A pangkat 3 dikurangi 2. Kalau yang B, B-nya yang besar di atas, B pangkat 4 dikurangi 2. Jangan lupa kurung pangkat 2. Kita tuliskan kembali 1/3. 1 per A pangkat 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 2, B pangkat 2. Kurung ini 2. Kemudian kita rapikan bentuknya, yang di atas itu bisa digabung. 1 kali 1, 1 dikali B pangkat 2, yaitu B pangkat 2. Per 3A. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian pangkat 2. Ingat, jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikalikan. Kita kalikan, maka hasilnya adalah B pangkat 2 kali 2 per 3 pangkat 2 A pangkat 2 sama dengan B pangkat 4 per 9A pangkat 2. Sampai sini, karena hurufnya sudah beda semua, maka ini sudah selesai. Oke, sampai sini yang Ibu bahas 3 sifat dulu ya, 3 sifat eksponen. Maka tolong dicatat. Terima kasih.